Anak-anak muda, di waktu yang baik ini saya coba share ke kita semua, yaitu tanda-tanda seorang pria sudah tidak mencintai kita lagi pasangannya. So saya berharap teman-teman cewek, engkau bisa peka dan engkau bisa tajam dalam menilai ini. Doa saya, engkau tidak dirugikan dan waktumu tidak terbuang-buang. So bukalah hatimu ya. Dan apabila engkau harus mengambil kebijakan dan keputusan, maka saran saya segera ambil kebijakan dan keputusan, karena itu akan menolong kehidupanmu ya. Nah, terkadang kita tidak peka ya, sebagai wanita kamu tidak peka bahwa sebenarnya pria itu atau pria tersebut, pacarmu, tidak lagi mencintai kamu. Dan saya nggak tahu apa alasannya kamu tidak peka. Apakah alasannya karena kamu terlalu jatuh cinta, atau orang yang bilang seperti cinta buta, atau apa? I don't know. Apa yang membutuhkan mata hatimu sehingga engkau tidak mengetahui bahwa dia sudah tidak mencintai kamu lagi. Nah, ketidakpekaan itu ya, ketidakpekaan kita, ketidaktajaman kita akan sangat merugikan kehidupan kita. So para wanita, jadilah peka ya, pelajari, amati dengan baik-baik sehingga engkau tidak lama-lama dirugikan ya. Nah, di sini sebagai pria ya, sebagai pria saya memberikan beberapa alasan mengapa pria tidak menyatakan bahwa dia sudah tidak mencintai kamu lagi. Ada beberapa alasan, mungkin ada yang positifnya tapi ada juga yang negatifnya ya. Mungkin dia positifnya adalah dia mungkin menjaga perasaanmu ya, dia takut kamu sedih, dia takut kamu kecewa ya, sehingga dia tidak menyatakan bahwa dia tidak mencintaimu lagi. Artinya kalian tetap menjalin hubungan, tapi sebenarnya dia sudah tidak mencintai kamu lagi. Nah, namun dia tidak menyatakan karena dia menjaga perasaanmu ya. Yang kedua adalah mungkin si pria ini juga yang dulu saya lakukan, adalah menunggu waktu atau momen-momen yang tepat sehingga apa ya, maksudnya lebih tidak melukai lah, kira-kira begitu. Lukanya tidak terlalu dalam lah, kira-kira begitu. Ya apapun istilahnya, pokoknya menunggu waktu yang tepat untuk menyampaikan bahwa dia sudah tidak mencintai kamu lagi. Yang ketiga adalah ini yang negatif ya, yang negatif. Kenapa pria tidak menyatakan bahwa dia tidak mencintai kamu lagi? Yang ketiga ini yang parah ya, yaitu dia mungkin masih memanfaatkan kamu. Apa yang dimanfaatkan banyak. Bisa saja uangmu ya, bisa saja fasilitasmu, atau minta maaf, bisa saja dia memanfaatkan kekudusanmu dirusak ya. Artinya dia mencoba memanfaatkan tubuhnya kamu begitu. Nah, itu yang membuat dia ya, istilahnya belum menyatakan, padahal sebenarnya dia udah nggak cinta lagi, tapi dia memanfaatkan itu. Ini yang saya bilang jahat ya, jahat. Dia memanfaatkan itu, dan akibatnya dari hubungan yang tidak kudus itu dia menikmati, dan kamu yang dirugikan ya. Mengapa dia tidak menyatakan dia tidak cinta lagi? Karena itu menjadi penyebab yang sering sekali dilakukan para lelaki ya. So marilah para wanita, jadilah tajam dan peka untuk menilai. Nah, saya dapati beberapa penyebab pria
tidak lagi, ya, beberapa penyebab pria tidak lagi mencintai kamu yang wanita. So mari belajar ya. Ini menjadi sebuah pembelajaran ya. Nah, yang pertama adalah kalau yang pertama ini viewer kesalahan di laki-lakinya adalah mungkin dia sudah punya kenalan yang lain, atau dia sudah berpaling hati kepada yang lain, sehingga dia sudah tidak cinta lagi sama kamu. Dia sudah punya gebetan. Jahat ya, itulah. Dan parahnya kita tidak berani mengambil keputusan. Ada yang begitu, udah jelas-jelas diselingkuhin ya, nempel di situ sampai bertahun-tahun. Ya sedih juga sih, maksudnya prihatin juga sih, maksudnya apa ya, kayak tidak ada harganya gitu loh. Nah itu yang pertama, kenapa dia sudah tidak cinta kamu lagi, karena dia sudah punya gebetan yang lain. Kedua ya, mungkin karena sifatmu yang masih sifat kekanak-kanakan ya, atau istilahnya kamu gampang ngambekan sebagai cewek ya, sedikit ngambek. Itu yang mungkin buat perasaan dia berubah ke kamu, karena kamu orangnya ngambekan ya. Bisa jadi itu. Nah ini jadi sebuah introspeksi kepada kamu perempuan, supaya kamu lebih dewasa next ke depan. Kalau toh kamu putus sama dia ya, kamu jadi pembelajaran ke depan untuk kamu lebih dewasa dan tidak gampang ngambek-ngambekan atau bersungut-sungut ya. Itu yang kedua ya. Yang ketiga adalah mungkin karena faktor keluarga ya. Ini juga sering jadi pemicu ya, baik dari keluarga dia ataupun dari keluargamu tidak merestui hubungan kalian. Nah saya nggak tahu alasan apa yang pasti kedua orang tua kalian, atau orang tuamu atau orang tua dia yang tidak memberikan restu. Saya nggak tahu. Nah kadang-kadang karena dia rasa udahlah, apalagi kalau dia sifatnya anak yang berbakti dan dengar-dengaran dengan orang tua. Begitu orang tua bilang jangan, ya dia mikir udahlah, ketimbang saya buang-buang waktu tidak direstui, akhirnya dia berubah perasaan ke kamu. Itu bisa jadi dan itu sering terjadi. Nah coba perhatikan itu baik-baik. Nah yang keempat ini yang istilahnya sering juga jadi pemicu adalah mungkin dia sudah bosan ke kamu. Alasan bosannya apa? Banyak, bermacam-macam ya. Mungkin yang pertama tadi dia sudah punya gebetan yang lain. Mungkin dia tidak nyambung ke kamu. Banyak alasan. Mungkin kamu nggak dengar-dengaran atau apa sajalah yang buat dia jadi bosan ke kamu. Yang kelima adalah dia mau cari istri yang mungkin dewasa ya, atau mencari istri yang jelas-jelas lah, atau artinya yang pasti-pasti ya, istilahnya pasti itu direstui orang tua, dewasa, terus pekerjaan bagus. Mungkin itu kan bisa jadi opsi yang lain gitu loh. Mengapa dia sudah tidak mencintai kamu lagi? Itu bisa jadi opsi yang lain kenapa dia sudah berubah perasaannya ke kamu. Nah, berikut saya berikan tanda-tanda ya. Jadi berikut ini tanda-tanda pria sudah tidak cinta kamu lagi. Nah, tanda-tandanya seperti apa? Yang pertama, sudah jarang komunikasi. Jadi si pria tersebut sudah malas membangun komunikasi dengan kamu. Dulunya satu hari bisa 3 kali teleponan, sekarang seminggu kalau ada 1 kali. Nah itu udah jelas sebenarnya parah ya. Kalaupun kalian teleponan karena kamu suruh-suruh, kamu paksa-paksa, kamu ngambek baru dia telepon. Nah harusnya wanita kamu peka yang begitu-begini ya. Itu yang pertama.
tanda yang pertama dia sudah tidak cinta kamu lagi. Yang kedua adalah sudah jarang ketemu. Dia malas ketemu kamu. Terlalu banyak alasan. Alasan inilah, alasan itulah, sibuklah, kerjalah. Nah, saya selalu bilang kalau orang mencintai kita, orang membuat kita di list prioritas, maka sama seperti Pak Jokowi ya, dia pemimpin negara ini. Dia memimpin 260 sampai 280 juta penduduk. Tapi dia punya waktu untuk keluarga, untuk anak dan cucu. Kenapa? Karena itu salah satu prioritas dia. Dia mengasihi keluarganya. Nah, kalau pasangan kita bilang sibuk inilah, sibuk ini, alasan ini, dia sudah tidak ada waktu. Itu artinya kamu sudah tidak masuk dalam list prioritas dalam hidupnya, ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah sudah tidak memperhatikan kamu lagi. Istilahnya bahasa kasarnya, dia sudah nggak peduli lagi, udah nggak care ke kamu. Kamu sakit, kamu lagi ada masalah di pekerjaan, keluarga kamu lagi ada masalah, dia sudah nggak care. Nah, yang begini sudah jelas-jelas bahwa perasaannya udah nggak seperti yang dulu lagi. Sudah jelas-jelas dia sudah tidak mencintai kamu lagi. Ya, dia sudah tidak mencintai kamu lagi. Nah, kemudian yang keempat adalah sudah tidak lagi memuji dan menghormati kamu. Ya, dia sudah tidak lagi memuji dan menghormati kamu. Kalau dulu dia suka memuji, ya, dia suka menghormati. Sekarang dia semacam bodoh amat lah. Kamu mau buat apa, mau buat ini, dia nggak peduli, bodoh amat gitulah kira-kira. Ya, nah, yang kelima ini yang paling sering kita dapatin, ya, paling bisa kita deteksi adalah gampang sekali ngomong putus, atau gampang sekali menghilang. Sedikit udah gak tahu kabarnya kemana, habis itu muncul, hilang gak tahu kemana kabarnya, muncul lagi, sudah tidak jelas, ya. Dan gampang ngomong, udahlah pisah aja, putus aja. Nah, ini yang tanda jelas bahwa perasaannya sudah berubah ke kamu dan dia cuman main-main. Dia gak serius, dia cuman main-main ke kamu. Dia hanya akan merugikan dan memanfaatkan kamu. So, jadilah bijaksana, ya. Nah, bagaimana sikap kita terhadap pria, ya? Dengarkan ini baik wanita. Bagaimana sikap kita terhadap pria yang sudah tidak mencintai kita lagi? Bagaimana sikap kita? Yang pertama adalah mengucap syukurlah kepada Tuhan. Berarti Tuhan memisahkan kamu dari yang bukan jodohmu. Bersyukurlah kepada Tuhan, berarti Tuhan akan mempertemukan kamu dengan orang yang tepat yang nanti akan menjadi pasanganmu. Ya, jangan sesali, jangan tangisin, ya. Untuk apa kamu tangisin orang yang tidak mencintai kamu, ya? Yang kedua adalah bersyukur waktumu tidak terbuang lebih lama. Bersyukur kamu tidak lebih dirugikan, ya. Kamu tidak dimanfaatkan lagi, atau minta maaf kamu tidak dirusak lagi lah, kira-kira begitu, ya. Kamu terbebas dari situ. Jadi bersyukur. Yang pertama bersyukur Tuhan memisahkanmu untuk mempertemukanmu dengan pasangan hidupmu yang tepat. Yang kedua, bersyukur supaya waktumu tidak terbuang sia-sia dan supaya kamu tidak dirugikan ataupun dirusak. Dan yang ketiga adalah bersyukur bahwa kamu tidak lama-lama di situ. Tidak lama-lama di situ. Kamu dalam waktu segera Tuhan langsung memisahkanmu dalam waktu cepat dan tidak sampai bertahun-tahun atau sampai puluhan tahun mungkin. Karena ada orang pacaran 10 tahun gak jadi, ya. Nah, yang terakhir adalah bagaimana sikap kita terhadap pria yang sudah tidak mencintai kita lagi. Maka inilah jawabannya. Putus atau pisah dengan dia. Jangan takut untuk mengambil sebuah keputusan. Dan saya percaya Tuhan akan mempertemukan engkau dengan pasangan hidupmu yang sepadan, yang Tuhan sudah persiapkan. Ingat, tetap andalkan Tuhan. Tuhan pasti menyediakan yang terbaik untuk kamu. Tetap semangat anak-anak muda, tetap antusias.
Saya percaya hari ini, besok, dan sepanjang tahun ini Tuhan melakukan mujizat-mujizat atas hidup kita dan memberkati kehidupan kita. God bless you.